tim dari Dapur Makan Bergizi Gratis saat ini masih terus mempersiapkan dan juga memasak. Untuk hari ini kita ketahui bersama program Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025 dan program Makan Bergizi Gratis ini dimulai serentak di 190 titik yang tersebar. Program ini terrealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, di masa kampanye terdahulu, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka memang ada beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis. Dan hari ini, sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Sejumlah wilayah, saudara, saat ini akan melakukan makan bergizi gratis dan yang Anda saksikan ini adalah visual di mana di Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang guru ini terlihat memperlihatkan bagaimana menu makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan lihat bersama apa saja menunya di hari pertama pelaksanaan makan bergizi gratis yang dilakukan serentak secara nasional. Ini dia, ada sayur, kemudian ada protein, kemudian juga ada nasi di sana, ada buah dan juga susu. Oke, ini adalah menu yang ada di salah satu sekolah di Surabaya, Jawa Timur, di mana hari ini pelaksanaan makan bergizi gratis akan dilakukan serentak secara nasional di 6 Januari 2025. Terlihat bahwa salah satu guru ini memberikan edukasi kepada salah satu murid bahwa memang inilah menu makan bergizi gratis di mana terdapat ada karbohidrat di sana, nasi, kemudian ada sayur mayur di sana, kemudian juga ada protein dan juga buah-buahan serta susu di dalam kotak makan yang sebentar lagi, saudara, akan diberikan kepada para siswa dan juga siswi. Ada sekitar 18.000 porsi makan bergizi gratis yang memang sudah siap disalurkan ke sejumlah sekolah, saudara. Salah satunya adalah di kota Depok, Jawa Barat. Ada 6 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang kita tahu di kota Depok, saudara. Sementara ini adalah visual di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang ada di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kota Jakarta. Nanda di Bogor, maaf, kami akan tanyakan. Oke, ada Nanda, jurnalis Kompas TV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Jakarta di wilayah Palmerah. Selamat pagi, Nanda. Nanda, bisa digambarkan bagaimana situasi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Jakarta, salah satunya di wilayah Anda, kalau tidak salah di wilayah Palmerah. Seperti apa persiapan yang saat ini tengah dilakukan bersama dengan tim di sana? Nanda. Selamat pagi Adisti, betul sekali saat ini saya berada di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Palmerah, atau bahasa yang lebih mudah digunakan ini adalah Dapur Makan Bergizi Gratis. Pantauan kami sejak tadi pagi bahwa memang sudah sejak kemarin sebenarnya Adisti sudah tidak boleh adanya kunjungan yang bisa dilakukan ke dalam. Artinya memang hari ini kan sudah beroperasi dapur untuk makanan bergizi gratis. Nah, untuk hari ini tadi hanya beberapa media saja yang diperkenankan di dalam, dan itu juga harus dalam pendampingan dalam menggunakan SOP di mana memang saat ini sudah beroperasi. Nah,
bahwa pagi hari ini, Adisti dan juga saudara, ada kunjungan juga dari PCO atau dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, yakni Dedek Prayudi, yang bersama dengan rencananya nanti pagi hari ini akan berkunjung ke beberapa sekolah di sekitar Jakarta Barat. Nah, nanti akan ada pejabat juga, Adisti dan juga saudara, yang akan turut mengawal. Mas Dedek, izin? Oke. Siap. Kita akan dengar penjelasan dari Mas Dedek Prayudi selaku dari Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sudah? Oke nih, ya. Oke, jadi hari ini 78 hari Presiden Prabowo. Hari ini 78 hari Presiden Prabowo sudah bekerja. Dan pada hari ini kita sama-sama menyaksikan ya bahwa apa yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo semasa kampanye dulu kini sudah mulai terlaksana, ya sudah mulai terlaksana dan mulainya juga mulai bertahap, ya. Jadi hari ini beroperasi sekitar 190 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau kalau bahasa awamnya disebut dapur MBG, ya, yang per masing-masing SPPG itu bertanggung jawab untuk dari membeli bahan baku, ya, kemudian mengolah atau menyiapkan makanan sampai pendistribusian itu sebanyak 3.000 porsi. Nah, porsi-porsi tersebut dibagikan kepada pertama, ya, ibu hamil, lalu kedua ibu menyusui, lalu ketiga balita, lalu keempat anak-anak sekolah dari SD kelas 1 sampai dengan mereka tingkat terakhir di SMA atau sederajat. Nah, bertahap yang dimaksud ini hari ini memang betul 190 SPPG, yang dimana itu sekitar 570 ribuan ya penerima manfaat, lalu besok akan bertambah, lalu besok lusa akan bertambah, lalu minggu depan akan bertambah banyak, dan lain-lain. Dan ini ya kami rencanakan pada awal Maret nanti ya, awal Maret nanti sudah beroperasi sekitar 937 SPPG, yang dimana itu artinya sudah akan ada penerima manfaat sebesar kurang lebih 3 juta orang penerima manfaat. Kurang lebih demikian ya. Kalau untuk ibu hamil hari ini memang belum ada ya Mas, itu seperti Sudah apa? ada di beberapa titik ya. Sudah ada di beberapa titik. Kemarin juga saya sudah melakukan rapat ya dengan kawan-kawan BGN, dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa Posyandu juga sedang dilakukan aktivasi besar-besaran ya. Jadi untuk ibu hamil, juga untuk ibu menyusui, juga untuk anak balita, ini sudah diuji cobakan juga di beberapa titik, dan makanan tersebut dibagikan dengan 2 skema. Ada dengan skema yang para penerima manfaat itu menjemput, ada juga dengan skema yang penerima manfaat menunggu untuk diantarkan makanan. Nah, untuk skema yang kedua ini dikarenakan memang kadang-kadang ibu-ibu hamil itu kan mobilitasnya sudah harus dibatasi ya. Karena kehamilan dengan misalnya sudah sekian bulan itu sudah tidak bisa terlalu banyak bergerak. Demikian. Bang, ini kan kontrol dari pemerintah itu ke depan bakal seperti apa Bang? Terkait perkembangan siswa-siswa nanti. Apakah ada timbangan atau diukur juga tingginya nanti Bang? Oh ya, sudah pasti. Pada masa uji coba saja ya, kami sudah selalu bertanya dan kami minta data statistiknya ya, bahwa di sini ada target-target jangka pendek lah, kurang lebih seperti itu ya, yang untuk kita tingkatkan. Yang pertama adalah partisipasi sekolah. Ini artinya kita menginginkan ya, anak-anak yang sekarang seharusnya usia sekolah tapi nggak sekolah, ya ini ketika tahu bahwa akan ada dibagikan makanan bergizi di sekolah, ini mudah-mudahan orang tuanya mau ya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kurang lebih itu yang pertama, terutama anak-anak SMA misalnya ya. Lalu yang kedua adalah absensi sekolah. Nah, absensi sekolah ini kaitannya dengan tingkat kehadiran siswa-siswi kita di sekolah, dan sudah kita uji cobakan selama kurang lebih 10 bulan sampai dengan setahun terakhir. Ini memang terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini cerita behind the story-nya agak lucu ya. Jadi misalnya menu hari ini kan nggak dikasih tauin kemarinnya nih, ya. Sehingga anak-anak itu ada penasarannya, kurang lebih seperti itu. Jadi suatu hari pernah ada hari Rabu, menunya itu menu daging, dan salah seorang siswa itu nggak hadir. Nah, di hari Kamisnya siswa tersebut digoda-godain sama teman-temannya gitu. Jadi dibilang, kamu nih kemarin nggak masuk,
kita makan daging loh. Nah, jadi misteri dalam tanda kutip inilah yang kemudian membuat anak ini semakin antusias untuk datang ke sekolah. Di samping memang absensi ini meningkat, tingkat kehadiran meningkat, dikarenakan memang anak-anaknya juga semakin sehat. Demikian. Bang, kalau di sini menunya apa sih Bang? Terus di sini menjangkau mana aja Bang? Nah, ini pertanyaan yang cukup mikroskopik ya. Artinya pertanyaan cukup mikro, ini silakan nanti dijawab oleh Kepala SPPG atau SPPI sebutannya. Ini di samping saya ada Mas Yuda ya. Kalau untuk yang generik, pertanyaan-pertanyaan tingkat nasional misalnya ya, nah, ini saya bisa menjawab, tapi kalau sudah detail teknis SPPG silakan ke Mas Yuda. Silakan Mas. Oke, baik. Jadi untuk menu sendiri per hari ini itu kita ada 2 gelombang. Di gelombang pertama itu kita menunya adalah nasi, kemudian ayam goreng tepung, terus ada tahu goreng, kemudian ada sayurnya itu tumis kacang panjang dan buah jeruk. Untuk yang gelombang kedua itu kita ada nasi, kemudian ayam teriyaki, kemudian tadi tahu goreng, sayurnya oseng kacang panjang dan buahnya adalah jeruk. Begitu. Jangkauannya berapa Mas? Ya. Per porsi berapa itu harganya? Oke, untuk proporsinya kita lakukan ini sebenarnya kan sudah sekitar 2 bulan. Kita sudah bisa takar bahwa porsi per hari itu di bawah 10.000. Kita sudah bisa pastikan bahwa itu termasuk juga di hari ini. Termasuk juga di hari ini porsinya dengan kualifikasi tadi menu seperti itu kita di bawah 10.000 begitu. Ada kesulitan nggak sih Mas dengan kualifikasi harus di 10.000 begitu dalam penyediaan makanan? Oke, hal ini menjadi sebuah tantangan kita sama-sama, terlebih kami di Jakarta. Tetapi proses yang kami lakukan adalah kami menggunakan sumber daya dari lokal. Dan di situ adalah kita memanfaatkan UMKM lokal juga, jadi kita bisa dapatkan harga yang relatif terjangkau begitu. Terkait tenaga kerja yang masak-masak di sini itu direkrut dari mana sih Bang? Oke, untuk yang perekrutan itu awal dari pihak Kodim, terus kami cek satu-satu, kami wawancarai satu-satu apakah betul memang orang itu cocok dengan posisi di dapur, kami cek betul satu-satu dan kita wawancara begitu. Ada ahli gizi juga Bang? Ada, oke. Yang kita jelaskan, di sini ada 50, total ada 50 pekerja. Yang pertama adalah saya selaku Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian ada ahli gizi, ada juga akuntan, asisten lapangan, kemudian kita masuk ke tim yang masak, persiapan 7 orang, kemudian ada tim masak 9 orang, pemorsian 9 orang, driver 4 orang, tim cuci alat 16 orang, CS 1 orang, begitu. Jangkauannya Bang? Bisa Ya. Jangkauannya kalau Oke. SPPG ini? Baik, karena kami di wilayah Jakarta yang relatif penduduknya itu padat, posisi di kami ini paling jauh adalah 1,3 kilo, jadi relatif dekat begitu. Ya. Tadi Mas sempat jelaskan bahwa ada juga dari tim gizi gitu ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sih prosesnya dari mendapatkan bahan baku kemudian hingga akhirnya dibuat dan bagaimana caranya untuk menjaga higienis dari proses pemasaran. Oke, kita runtut dari awal. Proses yang kita lakukan kita adalah susun menu terlebih dahulu. Kita susun menu, kurang lebih kita sudah punya 40 menu. Nah, kalau kita boleh florkan juga, kita sebenarnya punya daftar dari BGN itu ada sekitar 300 menu. Nah, jadi memang ini adalah kompetensi dari tiap-tiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi. Nah, untuk penentuan menu, kita cek angka kebutuhan gizi, angka kecukupan gizi AKG yang diperlukan setiap masing-masing jenjang umur. Setelah kita tentukan AKG, itu kita juga pilih bahan baku yang terbaik dari lokal. Jadi karena kita berbasisnya lokal, kita sumber daya itu berasal dari lokal. Proses ketika bahan baku itu masuk, kita lakukan pengecekan, baik itu jumlah kilonya, kemudian spesifikasinya, apakah sesuai dengan yang kami butuhkan atau tidak. Kalau tidak, otomatis itu akan di-reject, kemudian kami mintakan yang baru. Selanjutnya, proses di awal tadi kita lanjutkan dengan proses inspeksi. Kita punya ruang inspeksi untuk memastikan bahan baku yang kami terima itu adalah kualitas terbaik, tidak busuk, tidak terlalu matang segala macam. Itu kami timbang juga untuk nantinya kita tukarkan. Begitu. Proses kemudian kita lanjutkan ke pencucian, pemotongan. Setelah proses itu berlangsung, kita langsung simpan di pendingin. Supaya apa? Kita menjaga kualitas dari bahan baku. Kita selalu menjaga proses hygiene dan sanitasi. Kita selalu terapkan bahwa seluruh karyawan di kami harus menggunakan APD. Kemudian juga setiap pelaksanaan, baik itu tim-tim tadi yang sudah kami jelaskan, di dalam pos-posnya selalu melakukan pembersihan secara umum. Setiap melakukan kegiatan, contoh nih tim persiapan, mulai jam 3 sore, ketika dia selesai jam 8, jam 9, dia harus menyelesaikan juga membersihkan di areanya.
Sehingga nanti tim masak tidak lagi mengurusi dari pembersihan yang di tim persiapan, begitu kurang lebih. Bang, tadi kan disebut 2 gelombang. Sebenarnya ini untuk makan siang atau makan pagi sih? Oke, jadi 2 gelombang. Kenapa sih kok kita buatnya 2 gelombang? Jadi ini tergantung nanti juga masing-masing SPPG, sekolah-sekolah mana saja yang menerimanya. Nah, kalau kami ini adalah SPPG yang cakupannya cukup luas, jadi masyarakat yang kami dari sekolah yang kami dapati itu ada TK, kemudian SD, SMP. Nah, itu adalah yang menjadi mohon maaf, saya agak miss. 2 gelombang. Penyaluran. Saya bantu Mas. Oke. Mas Yuda. Jadi kenapa 2 gelombang? Karena ini menyesuaikan jam-jam di sekolahnya masing-masing ya. Kalau misalnya SMP, ini kan jam 11:30 dibagikan. Tentu saja anak SD kan nggak bisa. Karena anak SD kan pulangnya lebih dulu. Kemudian anak SD dibagikannya jam 8:30. Jadi pembagiannya itu dibagi berdasarkan gelombang waktu. Ini dikarenakan memang waktu-waktu sekolah ini kan berbeda-beda ya, dari tadi Mas Yuda sudah. Sangat optimis program ini bisa berhasil. Terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang sudah menyiapkan ini semua dan sudah mempersiapkan sarjana penggerak pembangunan untuk memimpin dapur-dapur makan bergizi gratis. Nanti Ayu ini luar biasa. Siap, ya. Pak. Terima kasih. Hebat sekali Ayu dalam mempersiapkan program makan bergizi gratis di daerah Tanah Sereal ini. Gitu teman-teman. Pak, ini kan hari ini kan dimulai Pak makan program ini. Ya. Bisa dikasih makna nggak sih Pak dengan dimulai program ini? Ya. Tujuan bangsa ini apa sih gitu? Hari ini dimulai, ini kan tonggak bersejarah lah dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini program paling masif dan program yang sangat besar dan levelnya tingkat nasional. Jadi tidak hanya 1 wilayah 2 wilayah, levelnya di seluruh Indonesia. Dan Pak Prabowo kan menyampaikan ini bukan program, ini investasi buat masa depan anak-anak Indonesia. Jadi penerima manfaat makan bergizi gratis ini kan tidak hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, nanti anak-anak PAUD, anak-anak TK juga mendapatkan ini. Tapi memang pelaksananya kan bertahap, ya. Pelaksananya bertahap itu per hari ini ada 190 titik dapur makan bergizi gratis. Besok akan nambah lagi, setiap hari akan menambah. Jadi di akhir Januari atau di awal Februari nanti kita targetkan berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional 190 di 26 provinsi dan jumlahnya setiap hari akan bertambah. Setelah selesai diverifikasi tentu jumlahnya akan terus bertambah dan kita harapkan nanti 3 juta penerima manfaat di akhir Januari atau di awal Februari sudah dapat 3 juta penerima manfaat. Nanti ditargetkan di akhir tahun itu ada 15 juta, paling sedikit 15 juta penerima manfaat. Bahkan mungkin kalau misalnya dapur-dapurnya nanti bisa optimal, itu bisa 20 juta penerima manfaat. Karena kan satu dapur makan bergizi gratis minimal melayani 3.000, betul ya? Siap. Minimal melayani 3.000 penerima manfaat, bahkan bisa sampai 4.000 penerima manfaat. Jadi harus didukung ini. Kita yang memantau kondisi real pelaksanaan makan bergizi gratis ini optimis ini bisa berjalan dengan baik, tentu atas dukungan dan support dari seluruh masyarakat. Pak, kalau untuk sekolah yang masuk sidak pembagiannya jam berapa Pak? Dan Saya tanya sama ini, jadi ada dua sesi pembagian ya. Siap Bapak. Kalau tidak salah yang pagi-pagi itu antara jam 8 sampai jam 9.30 dan mungkin yang kelas SMP kali ya, SMP SMA antara 10 sampai jam 12 mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Saya lihat di dapur dari juga ada 2 apa 3 kali pengiriman. Ada 2 Bapak. Ada 2 kali pengiriman. Jadi ada pengiriman pagi dan ada pengiriman siang yang untuk mungkin anak SMP dan anak SMA. masuk siang itu gimana? Kalau
masuk siang ya dibaginya siang sebenarnya, tapi mungkin di daerah pelayanan ini semua masuk pagi ya? Di Ada yang masuk siang? kami ada satu sekolah yang masuk siang, jadi sebelum mereka belajar, mereka makan siang dulu. Oh, Baru jadi di jam 12 siang, Mbak. ya, jadi tetap ya sekitar jam 10 sampai jam 12 range waktunya begitu kan? Gitu. Pak, pada tahap simulasi kemarin kan ada banyak menu tuh seperti daging dan lain-lainnya. Sampai susu pun kan menjadi salah satu program Prabowo susu gratis. Sementara pas pelaksanaan kok nggak ada susu, nggak ada daging. Ada susu, tapi kan nggak tiap hari. Ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Kalau susu kan kita memang bergantung ketersediaan ya. Hari ini di SPPG Cimahi saya lihat ada susunya. Di sini juga ada susu, tapi hari ini kebetulan lagi tidak ada susu. Untuk 10.000 itu, Mbak. Cukup. 125 mili cukup ya gitu. Tadi ada 140 titik itu seluruh Indonesia. 190 titik. 190 se-Indonesia ya, Pak? Se-Indonesia ya. Di Bogor sendiri berapa? Hari ini di Kota Bogor ada 2 kalau nggak salah. Kabupaten saya nggak ingat persisnya. Di Kota Bogor kayaknya ada 2. Ya. Berarti porsinya dari PAUD sampai ibu hamil itu sama sih? Beda-beda kan. Anak PAUD itu 300 kalori. Anak SMP SMA itu 580 sampai 600 kalori. Jadi takarannya kalori. Ya gitu. Pak, itu kalau saya penambahan susu, harganya tetap 10.000 atau ada pengurangan? Nanti akan dicukupkan dari sana, akan dicukupkan dari situ. Jadi kan kadang-kadang setiap hari itu kan menunya berbeda-beda. Jadi dalam 1 bulan itu ya minimal sekali atau 2 kali seminggu itu akan ada susu. Pak, gitu. Masalah lain yang timbul dari program ini kan persoalan sampah. Mungkin ada dari setiap dapur itu penanganannya tidak hanya dari supply chain tapi juga sampai penanganan sampah. Dan kalau teman-teman bisa lihat di dapur nggak ada sampah kan? Ya, jadi sampai pengolahan sampahnya dipikirkan oleh mereka. Termasuk pilihan dari kemasan tadi. Iya, dan sampah pun kalau di SPPG sudah dipisah kan ya? Sampah plastiknya sudah dipisah, sampah yang sisa makanan, sampah dapur sudah dipisah di dapur itu semua sudah dipisah. Jadi yang keluar itu tidak akan menjadi problem gitu. Jadi bahkan nanti sampai limbah-limbahnya dipikirkan kan gitu. Airnya pun pakai air pump, jadi nggak pakai air tanah ini. Tadi bagus sekali saya lihat itu, ya gitu. Cukup teman-teman, terima kasih banyak ya. Silakan yang mungkin mau wawancara dengan ibu kepala sekolah nanti bisa dilanjut ya. Ya Bu, terima kasih, hebat sekali sekolahnya. Terima kasih ya. Ya langsung pakai tas ini baru selesai. Ya, baru saja kita dengarkan bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang saat ini memang sudah meninjau bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis serentak secara nasional yang dilakukan di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada juru bicara Kantor Kepresidenan, Komunikasi Presiden, ada juga Dede Prayudi yang sudah juga meninjau bagaimana pelaksanaan pengolahan makan bergizi gratis di salah satu dapur makan bergizi gratis di wilayah Palmerah, Jakarta. Kita akan sapa dulu jurnalis Kompas TV, sudah ada Kika Madona di Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, selamat pagi Kika. Kika, bagaimana dengan pelaksanaan makan bergizi gratis yang memang sudah dilakukan serentak ini di hari ini? Anda bisa gambarkan menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah tempat Anda laporkan saat ini seperti apa? Silahkan Kika. Ya, Adisti dan juga saudara, jadi tadi tim dari SPPG sudah datang di sekolah, yaitu salah satunya adalah di SD Larangan Sidoarjo untuk kemudian mengantarkan sebanyak 438 makan bergizi gratis yang akan dibagikan kepada siswa dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6 di SD Larangan Sidoarjo ini. Dan sekarang masing-masing siswa sudah mendapatkan kotak makannya yang di dalamnya sudah berisi makanan yang juga kemudian sudah dirumuskan sebelumnya oleh para ahli gizi, yang mana nantinya makan bergizi gratis ini akan dilakukan selama setiap hari di tingkat SD, lalu juga kemudian tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Di sini sudah ada adik-adik. Halo semuanya, sudah boleh dibuka nggak kotak makannya? Coba. Kita pengen tahu ya di dalamnya akan ada makanan apa saja. Jadi di dalamnya, nah kalau dilihat nih ada sayur sawi, lalu juga ada daging ayam yang diolah seperti digoreng begitu. Untuk buahnya sendiri ada
buah semangka dan juga ada susu kotak yang juga menjadi pelengkap dari makan bergizi gratis yang disajikan untuk anak-anak hari ini. Siapa namanya? Nia. Nia suka nggak makanan yang disajikan ini? Suka. Suka sayur nggak? Suka. Kalau dinilai dari tampilannya menarik nggak sih? Apa yang mau dimakan dulu? Semuanya suka. Semua yang mau itu sayur dulu, baru semangka, ayam, habis itu nasi, habis itu susu. Oke, baik. Itu tadi Nia. Urut-urutannya sayur dulu, lalu kemudian sesuai dengan arahan dari Bu Guru tadi ya. Katanya sayur harus didahulukan karena memang anak-anak tidak terlalu suka sayur. Jadi ini harus dimakan dahulu untuk memastikan bahwa makanan yang juga kemudian disajikan ini bisa habis tuntas sepenuhnya. Di sini juga sudah ada anak-anak. Boleh dibuka dong kotak makannya? Makan akan dimulai secara bersama-sama, jadi akan secara serentak mereka baru boleh bisa menikmati sajian makanan yang ada di sini. Halo bro, namanya siapa bro? Rizky. Rizky, kelas berapa ini? 6. Kelas 6, kamu suka sayur nggak? Enggak. Tapi ini kan ada makanan sayur nih, terus gimana dong? Tak kasih ke temen. Loh, dikasih ke teman, yakin? Iya. Berarti kalau sehari-hari di rumah makan sayur nggak sih? Makan dikit. Oh dikit, tapi kalau ngelihat ini menarik nggak? Menarik. Menarik banget. Rizky, biasanya kalau sehari-hari bawa bekal nggak sih? Enggak. Beli. Kenapa? Beli? Beli. Oke, jadi ada uang jajan yang harus disiapkan tiap hari ya. Biasanya jajan di mana nih? Di kantin. Ini kan sekarang ada makan bergizi gratis nih dari pemerintah. Kalau dari Rizky sendiri, kira-kira besok-besok mau tetap jajan di kantin atau gimana? Jarang kalau beli di kantin. Jadi ngurangin ya di kantin ya? Iya. Ini Rizky udah bawa minum nggak? Lupa. Seret dong berarti nanti makannya ya. Jadi karena kamu agak nggak suka sama sayur, nanti yang mau dimakan dulu yang mana nih? Ayam sama nasi dulu. Ayam, nasi, sayur dikasih ke teman. Temannya suka nggak sayur? Suka. Siapa namanya? Hirsan Syahrul Maghfirah. Suka sayur? Sehari-hari makan sayur? Sayur apa sukanya? Sayur wortel. Oke. Ini Sawi suka nggak? Suka. Kan ada susu kotak nih, nanti rencananya mau dibawa pulang atau diminum di sini? Minum di sini. Jadi dihabisin semua di sini ya? Senang nggak sih dengan adanya program pemerintah makan bergizi gratis tiap hari ini, suka nggak? Suka banget. Kenapa sukanya? Sukanya karena banyak ini. Banyak karbohidrat dan seratnya. Jadi tiap hari, kamu tapi tiap hari bekal nggak sih? Enggak. Berarti bawa uang jajan ya? Enggak. Jajan di kantin? Enggak. Jadi kalau misalkan sudah ada makan bergizi gratis dari pemerintah, kamu tetap jajan apa udah makan di sini? Makan di sini. Oke, siap. Terima kasih ya, seru sekali. Nanti kita akan makan bareng-bareng di sini, tapi saya nggak kebagian karena sudah hitungan di luar siswa sekolah ya. Karena untuk makan bergizi gratis ini hanya akan dilakukan kepada para siswa dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Untuk mekanisme pengantarannya seperti yang saya sampaikan tadi, Adisti dan juga saudara, jadi dari SPPG ini kemudian datang ke sini sekitar pukul 8.30 untuk membagikan makan bergizi gratis kepada siswa-siswa. Total ada kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD Larangan Sidoarjo ini yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis mulai dari hari ini. Sementara kalau di Sidoarjo sendiri total ada 18 sekolah yang juga kemudian mendapatkan makan bergizi gratis, yang mana untuk pengolahan makan bergizi gratis ini dilakukan di 2 dapur. Yang dapur pertama ini dilakukan di dapur Kecamatan Candi dan juga dapur kedua adalah di Kecamatan Kota Sidoarjo. Jadi pengolahannya dilakukan di 2 tempat tersebut. Sementara itu kalau dari secara keseluruhan di wilayah Jawa Timur, total ada 8 kabupaten dan juga kota yang hari ini secara serentak melaksanakan makan bergizi gratis. Harapannya proses makan bergizi gratis ini bisa berlangsung dengan baik supaya bisa menciptakan para generasi emas Indonesia tahun 2045 mendatang sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Kembali kepada Anda, Adisti. Iya, Kika, saya cuma pesan sama adiknya ini tolong dihabiskan ya sayurnya ya. Tadi kan katanya nggak doyan sayur, tolong dihabiskan ya sayurnya ya. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, saudara, kita akan bergeser bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis serentak secara nasional. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Desi Lutfia di Semarang, Jawa Tengah. Desi, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembagian makan bergizi gratis di Sidoarjo, Jawa Timur, bagaimana di Semarang, Jawa Tengah? Silahkan Desi.
Ya, Desti dan juga saudara, untuk di Semarang, Jawa Tengah ya, tepatnya tempat saya berdiri saat ini di SMP Negeri 12 Kota Semarang, memang untuk makan bergizinya belum datang. Dijadwalkan untuk pembagiannya atau distribusinya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Mitra. Kemudian nanti yang akan dibagikan sejumlah Mitra sudah menyiapkan sejumlah 2.968 porsi makanan yang nantinya akan dibagikan ke 8 sekolahan mulai dari TK hingga SMA sederajat serta 17 posyandu yang ada di Kelurahan Srondol Wetan, Kota Semarang tentunya. Dan untuk saat ini memang di belakang saya sudah terlihat ya antusias dari murid-murid SMP Negeri 12 Kota Semarang yang masih menunggu datangnya distribusi untuk makanan bergizi yang akan diberikan nantinya pukul 11. Dan di tempat ini juga nantinya akan dikunjungi oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah yang akan didampingi oleh Wali Kota Semarang serta beberapa kepala dinas. Dan tak hanya itu, ada juga kepala sekolah SMP di seluruh Kota Semarang yang nantinya akan berkumpul untuk menyaksikan langsung atau meninjau secara langsung pembagian makanan bergizi yang merupakan program dari Presiden Prabowo dan juga Gibran. Tidak hanya itu, Astrid dan juga saudara, nantinya tidak hanya berfokus pada makan bergizi gratis saja, namun memang anak-anak di sini juga dipantau dan diminta untuk berlatih mencuci tangan secara benar. Dan ada juga pendampingan dari pihak puskesmas yang pagi tadi juga hadir dan memberikan penyuluhan untuk anak-anak. Begitu, Astrid. Oke, baik, jadi kalau pembagian makan bergizi gratis di Semarang, Jawa Tengah akan dilakukan pada jam 11 siang nanti. Begitu, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Gesi Lutia melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Nanti kita akan pantau lagi bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis yang dilakukan secara perdana hari ini 6 Januari 2025. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini program makan bergizi gratis dimulai serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Program ini, saudara, terrealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Untuk kita tanyakan, bagaimana Ninda, selamat pagi, untuk penyaluran makan bergizi gratis di Bandung, Jawa Barat, apa saja nih menunya, Ninda?
Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Betul, saat ini antusias sekali para siswa dan siswi yang ada di SDN 193 Caringin Kota Bandung menerima pendistribusian makan bergizi gratis pada pagi hari ini. Sekarang kita intip seperti apa dan mereka baru saja menerima makanan bergizi gratisnya tentunya. Kita bisa lihat di sebelah sini, wah ada adik-adik siswa-siswi di sini sedang menikmati makan bergizi gratis. Toh, terlihat. Saudara, kalau kita lihat di sini makan bergizi gratis itu tadi baru saja dibagikan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat oleh Bapak dan Ibu guru di SDN 193 Caringin di lapangan tentunya, yang kemudian juga langsung diterima satu persatu oleh para siswa dan siswi. Yang Anda lihat saat ini adalah siswa dan siswi kelas 4 C tentunya di SDN 193 Caringin. Mereka antusias dan sedang menikmati makanan yang baru saja dibagikan. Ini dia program MBG pada pagi hari ini. Sekarang kita lihat sebelah sini, di sayap kanan sebelah sini, saudara. Tuh, ada yang sudah selesai makan, ada yang juga masih makan. Kita ngobrol sebelah sini. Halo adik-adik. Gimana hari ini dapat makanan bergizi loh, terus gratis lagi, senang nggak? Senang. Gimana? Makanannya rasanya enak atau enggak? Enak. Nah, tadi makanannya isinya ada apa aja? Ada ayam, nasi, sama sayur, selada, semangka sama susu. Bergizi nggak kira-kira? Bergizi. Senang ya dapatnya ya? Senang. Kenyang nggak sama porsi segini? Kenyang. Kenyang banget? Kenyang. Biasanya kalau nggak ada makanan bergizi gratis hari ini, suka pada bekal nggak di rumahnya? Suka. Ada yang nggak bekal ada? Ada yang nggak bekal? Oh, semuanya pada bekal ya. Nah, tentunya saudara, dengan adanya pembagian makan bergizi gratis pada pagi hari ini, tentu ini juga melihat ya bukti pada siswa dan siswi yang saat ini juga yang biasanya nggak bekal biasanya dari rumahnya, mereka jadi makan bergizi dan gratis lagi kayak gitu. Di sini juga kalau tadi kita lihat betul ada nasi putih, ada ayam crispy, ada sayuran, ada buah-buahan hingga susu murni komplit dalam satu kotak makan dengan bahan stainless yang juga itu anti pecah dan tidak nyampah ya gitu katanya ya Disti. Nah, sekarang kita mau ngobrol juga, kebetulan di sini sudah ada Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni. Ini seru sekali nih hari ini. Iya, sehari ini pembagian MBG atau makan bergizi gratis. Antusiasnya dari sekolah seperti apa? Masya Allah luar biasa, guru-guru juga sangat mendukung, semuanya terlibat untuk pertama kali ya. Anak-anak juga dengan senang hati, bahkan sudah pada habis makannya yang tidak biasa makan sayur juga. Bahkan anak-anak makan sayur dengan lahapnya gitu, Masya Allah. Luar biasa program sekarang, Masya Allah. Total ada berapa porsi Bu di hari pertama ini? 493. Ya. Kalau sudut pandang dari guru seperti apa sih Bu? Senang sekali karena akan melihat anak ya, biasanya kan anak-anak jajan ya kalau istirahat. Sekarang makan dengan makanan yang luar biasa, makanan bergizi. Ya mudah-mudahan ke depan menjadi anak-anak tambah sehat gitu ya, belajarnya semakin semangat, lebih konsentrasi belajarnya, dan tentunya hasil belajarnya akan lebih baik. Anak-anak sehat tentunya ya. Iya. Amin ya Bu ya. Bu, kalau seperti ini sudah dilakukannya pembagian MBG ini, untuk para siswa ini harus bawa apa saja dari rumah? Tidak usah bawa apa-apa atau ada aturan khusus gitu? Sendok aja. Cuma sendok anak-anak, kami menyediakan sendok dan minum ya tentunya. Kami menyediakan tempat wastafel dan sabun, itu udah alhamdulillah udah lengkap kalau seperti itu. Fasilitas di sekolah untuk membantu ini insya Allah lengkap. Bu, tapi sampai saat ini kita tadi pantau nih masih ada beberapa siswa yang nggak seneng sama makan sayuran. Gimana dari pihak sekolah nih? Ya mudah-mudahan ke depan karena kalau makan bersama sedikit-sedikit mungkin nanti insya Allah ya akan suka gitu. Karena tadi ada yang bilang kalau di rumah saya nggak makan sayur, tapi kalau di sini karena bareng-bareng makan jadi dimakan sayurnya, dan karena mungkin dari variatif dari sayurannya ya yang di mix gitu, jadi anak-anak lebih suka. Jadi tentunya pihak sekolah ini juga mendukung penuh atas program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo ya Bu ya? Ya pasti itu program Prabowo. Baik, setelah ini berarti akan terus continue sampai seminggu full, Senin sampai Jumat begitu Bu? Sampai Jumat, full sampai Jumat anak-anak makan di sekolah. Masya Allah luar biasa program ini, Masya Allah. Baik, berarti saat ini semua siswa sudah menerima? Sudah semua menerima dan sudah makan dan sudah habis, sekarang mau membereskan tempat makan.
Iya. Terima kasih banyak Ibu Yunarsi selaku Kepala Sekolah dari SDN 193 Caringin Kota Bandung. Adisti, memang seru sekali. Tentunya ini juga menjadi sebuah program yang sangat didambakan oleh para siswa dan siswi. Namun memang bukan hanya dari sekolah SD saja yang nantinya akan menerima program makan bergizi gratis. Ada ibu hamil, ibu menyusui, anak usia dini, anak balita yang rentan begitu. Sehingga nanti juga kami sebetulnya kalau di Bandung, Jawa Barat khususnya kami juga masih menunggu kapan kemudian program EG ini kepada ibu hamil akan dibagikan. Karena saat ini, mengingat saat ini juga masih perdana, saat ini pemerintah juga masih fokus untuk membagikan ke sekolah SDN terlebih dahulu. Sehingga jika kalau ada evaluasi nanti akan diterapkan kembali. Adisti. Anak-anak tampaknya sudah kenyang begitu ya, sudah selesai menyantap bagaimana makan bergizi gratis di tempat Ninda melaporkan ini di Sekolah Dasar Negeri di Caringin. Terima kasih Ninda, saya jadi lapar nih karena tadi ngelihat lauknya ternyata banyak dan juga enak ya. Terima kasih Ninda, terima kasih. Saudara, informasi lebih lengkapnya terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis yang dilakukan serentak secara nasional masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.